Kemudian yang kedua yang Nabi ajarkan kepada kita, metode ibadah yang benar. Al-amalu alal mahabbah. Dia melakukan amal ibadah karena dasar cinta. Ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi bahagia, kalau amal ibadah terus menerus kita lakukan dengan penuh bahagia, akan terlahir rasa cinta. Dikatakan di dalam syair, al-amalu alal mahabbati la yadkhulul futur. Kita beramal dengan dasar cinta tidak akan pernah merasakan lelah. Bisa dibaca di dalam manaqib, ada tokoh-tokoh muslim yang mereka bisa saja satu hari satu malam sholat 1000 rakaat. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Ada yang di bulan suci Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. Ada seumur hidup menghatamkan Al-Quran 6000 kali. Rabi'ah Adawiyah. Kenapa demikian? Karena amalnya sudah masuk kepada amalan karena cinta. Berbeda dengan amalan karena terpaksa. Al-mahabbah wa takhalluf, beda. Nah itu Imam Syafi'i kan mengatakan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'." Seandainya cintamu sejati kepada Allah dan kepada Rasul, pasti kau akan taat secara total kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang mencintai seseorang pasti dia akan taat kepada orang yang ia cintai. Nah kalau amalan sudah karena mahabbah, dia sudah tidak lihat lagi surga dan neraka. Itu ada riwayat Rabi'ah Al-Adawiyah membawa obor dan membawa air. Beliau sengaja memberikan tarbiyah, pelajaran, pendidikan kepada kita. Bertemu dengan orang, ada orang yang bertanya, "Wahai Rabi'ah, kenapa engkau membawa obor dan air? Di tangan kanan air, di tangan kiri obor." Beliau mengatakan, "Ini obor saya bawa untuk membakar surga. Untuk membakar surga. Agar tidak ada lagi manusia beribadah karena surga. Ini air saya bawa di tangan kanan saya untuk saya memadamkan api neraka, sehingga tidak ada lagi orang beribadah karena takut api neraka. Kalau surga dan neraka sudah musnah, maka mereka akan beribadah kepada yang Maha Tunggal, Allah." Nah itu beliau implementasikan di dalam cara ibadah beliau, sehingga beliau kalau tiba waktu malam bahagia, senang, seperti diberikan uang berapa M. Kalau kita kan senangnya dapat uang. Kalau Rabi'ah Adawiyah senangnya waktu malam. Kenapa? Waktu berdua-duaan dengan kekasihku Allah. Tidak ada yang mengganggu waktu tersebut. Aku bermunajat kepadanya, dia memandang diriku, dia dekat dengan diriku. Ilahi, in kuntu abadtuka khaufan nari fa akhrikni bin nari, aw raqbatan fil jannati fa harrimha alayya, wa in kuntu abadtuka min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhik. Kemudian di tengah malam ia bermunajat, "Ilahi, wahai penciptaku, wahai Tuhanku, jika aku ibadah kepadamu karena takut api neraka, maka bakarlah aku dengan api neraka. Atau aku ibadah kepadamu semata-mata hanya ingin mengejar surgamu, maka haramkanlah surga itu untukku. Tapi jika aku ibadah kepadamu karena cinta kepadamu, maka jangan haramkan mata ini memandangmu." Tapi bagaimana, apakah boleh kita beribadah mencari surga? Atau kita ibadah karena takut masuk neraka? Boleh. Halal, masuk bab ikhlas. Masuk bab ikhlas, tidak berdosa sama sekali.
tidak berdosa. Tapi kan kita lagi bahas ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Allah yang nyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kemudian Allah tutup wal jannah uiddat lil muttaqin. Surga aku siapkan kepada orang-orang bertakwa. Jadi Allah yang membuat regulasi seperti itu. Beramal karena surga itu Allah yang buat. Boleh. Karena Allah tahu manusia sukanya reward, hadiah. Manusia fitrahnya suka hadiah. Kau beramal ini pahala sekian. Coba lihat hadis berapa banyak. Terlepas dari sahihnya, hasannya, dhaifnya. Kalau puasa begini dosa diampuni. Kalau puasa begini, sehingga mereka beramal karena ingin mengambil keutamaan itu. Tapi itu tidak masalah. Yang masalah ibadahnya karena orang, karena manusia, jadinya ria. Atau dia beribadah, kenapa kau ibadah? Takut masuk neraka. Juga masuk bab ikhlas, diterima oleh Allah. Tapi kan sayang kalau kita hanya sebatas di situ. Apalagi usia bertambah, kita ibadahnya tidak ada progresif, hanya di situ saja. Meninggal gak dapat kelezatan. Ibrahim bin Adham mengatakan, sufi ini, kabir. Seandainya para raja, beliau berbicara seperti ini, beliau mantan raja, mantan pangeran. Beliau kenal itu hakikat dan ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Itu beliau wakafkan kerajaannya, hartanya. Beliau memberikan pengumuman, seandainya para raja mereka merasakan apa yang kami rasakan saat ini, maka pasti mereka akan datang kepada kami membawa pedang-pedang mereka dan memerangi kami untuk mendapatkan kelezatan tersebut. Nah, itu tadi al-amal alal mahabbah. Ini yang kedua.